Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 10 November 2020. Kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita saat ini untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan juga kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman-Nya. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami datang mengucap syukur untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh kembali mengaruniakan kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita, yang mana di dalam semua itu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup karunia Tuhan saat ini. Namun sebelum kami melakukan segala rencana kami, terlebih dahulu kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Firman ini akan senantiasa mengajar kami, mendidik kami untuk menjadi pribadi yang senantiasa setia kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong dan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, berfirmanlah kepada kami dan ampunilah dosa kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada saat ini dari kitab Mazmur 78 ayat 12 sampai ayat 16. Firman Tuhan: di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban. Di tanah Mesir, di padang Soan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, merenungkan, bahkan sungguh melakukan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Mazmur pasal 78 ayat 12 sampai 16, oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema mengingat dan merespon karyanya. Orang tua biasanya suka sekali bercerita kepada anak-anaknya tentang hidup mereka dulunya seperti apa. Bisa cerita tentang kisah pacaran mereka, soal tumbuh kembang mereka, dan lain sebagainya. Tidak jarang ada begitu banyak nasihat yang tersirat di dalamnya. Hal itu diungkapkan agar pendengarnya makin bijaksana dalam kehidupan ini dan makin menjadi lebih baik. Itu adalah pelajaran yang berharga
saat kita dididik dalam sebuah keluarga. Demikian pula bacaan kita hari ini yang disampaikan oleh Asaf. Firman-Nya hari ini kembali mengingatkan tentang karya dan kuasa Allah dalam seluruh kehidupan bangsa Israel ketika mereka menyeberangi laut dan sungai, serta yang menuntun mereka dalam perjalanan baik pada siang hari maupun malam hari, dan tentang dibuatnya aliran air dari gunung batu ketika mereka kehausan. Hal ini menunjukkan bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umat-Nya tidak pernah berubah, sekalipun umat seringkali tidak setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kebiasaan bercerita kita sudah pupus oleh hiburan-hiburan modern seperti TV, video games, internet, dan lain sebagainya? Kita perlu belajar menggali kekayaan iman dengan menceritakan kisah-kisah kebaikan Allah, baik yang terdapat dalam Alkitab maupun dari pengalaman nyata hidup kita. Maksud dari semuanya itu adalah agar iman dan kehidupan generasi penerus makin bertumbuh atau bertumpu pada kasih karunia Allah. Biarlah dengan menceritakan kisah-kisah kebaikan Allah dalam karya penyelamatannya, semakin dekat dengan anak-anak kita, agar mereka semakin memegang teguh iman dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini menyapa kami dengan penuh kasih dan juga mengingatkan kami untuk selalu menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang kami alami di dalam hidup ini untuk anak cucu kami, supaya juga mereka tahu bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia, yang selalu menjamin kehidupan dalam dunia ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami datang berdoa kepadamu bagi segenap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam segala kehidupan yang dijalani, di dalam tanggung jawab pekerjaan usaha, bahkan pendidikan anak cucu kami yang dilakukan dari rumah masing-masing oleh karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah dengan kesemua yang dilakukan Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan, keteguhan iman, supaya dapat melakukan tanggung jawab ini dengan baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memakai wadah ini untuk mengalirkan berkat, dan juga anak-anak kami boleh memperoleh masa depan. Bapa di dalam sorga, jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan atau sementara menyelesaikan persoalan, Tuhan hadirlah Engkau di sana untuk memberikan kekuatan, memberikan keteguhan iman serta kesabaran, sehingga mereka dimampukan untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan dengan baik. Dan di dalam kesemua itu kami sungguh percaya bahwa nama-Mu lah yang akan dipuji dan dimuliakan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga kami datang berdoa bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kami yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran hari ini. Kami berdoa buat Obed Tandirura, Novemi Kondoboro,
Irma Yanti Palinggi, Rizky Layuk Mangido. Berkatilah mereka Tuhan. Biarlah senantiasa bersuka cita dengan pertambahan usia 1 tahun hari ini. Kami juga berdoa bagi yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu selalu memampukan kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kepadamu pada saat ini ya Tuhan, kami juga datang berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang masih di dalam proses perawatan dan membutuhkan pendampingan. Tuhan, kiranya Engkau hadir untuk melawat kekasih-kekasih kami ini, baik yang dirawat di rumah pun juga yang sementara berobat jalan, baik yang mengalami lanjut usia dan harus menjalani perawatan, bahkan kekasih-kekasih kami yang masih dalam proses pengobatan secara intensif. Kami berdoa buat Bapak Paulus Tangkelangi di Rumah Sakit Plamonia. Berdoa buat Bapak Yusuf Katimang di Rumah Sakit Tentara Semarang. Ibu Ruth Linggi Allo, Dewi Tololangi, Bapak Simon Petrus, Bapak Dawal Mangera, Bapak Joni Ropo bersama dengan anak, Ibu Kristina Ape, Ibu Ani Damasa, Nyonya Matius Rambung, bahkan kekasih-kekasih kami dalam proses pengobatan yang lain yang tercatat di dalam warta jemaat Telo Batua. Kami percaya Bapa di sorga bahwa Engkau akan hadir melawat, Engkau akan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan mereka menurut kuasa dan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, hiburkan juga keluarga kami, keluarga Ibu Hermin atau Bapak Daniel Tambing bersama dengan segenap keluarga dan juga Mama Wale sekeluarga. Berkatilah mereka, hiburkan, berikan pengharapan, sehingga dalam duka cita yang mereka alami saat ini, mereka sungguh-sungguh mengandalkan dan mempercayakan hidup mereka kepadamu. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus berjalan saat ini. Berkati Tuhan setiap orang yang Tuhan pakai untuk menangani pandemi ini. Berkati pemerintah, tenaga medis, para peneliti, TNI, Polri, bahkan siapapun yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati, memberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan tanggung jawab ini, persoalan pandemi ini dengan baik. Dan pada waktunya kami boleh mengalami kelepasan dari pandemi ini, dan kembali kami dapat beraktivitas dengan bebas, tanpa disertai lagi rasa cemas dan takut. Ya Allah Bapa kami di sorga, dengarkanlah doa kami. Jawablah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena semua yang kami doakan saat ini, kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi saat ini. Tuhan memberkati.